Halo semuanya, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya analisis kerentanan banjirop. Jadi setelah kita bahas definisi, kemudian penyebab dan juga dampak dari banjirop, langkah selanjutnya kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan, yaitu harus adanya analisis mengenai kerentanan banjirop. Dan sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai analisis tersebut, kita harus mengetahui apa sih pentingnya sebenarnya analisis ini sehingga diperlukan analisis kerentanan banjirop. Analisis kerentanan banjirop ini adalah proses penilaian risiko wilayah tertentu terhadap potensi dampak banjirop dan tentunya memperhitungkan berbagai faktor seperti faktor fisik, sosial, ekonomi, dan juga lingkungan yang membuat suatu area rentan terhadap bencana ini. Nah, tujuan utamanya yang pasti adalah untuk memahami tingkat kerentanan suatu wilayah dan mengembangkan strategi mitigasi dan antisipasi yang lebih efektif. Nah, ini contohnya ada peta kerawanan banjirop di Jakarta Utara yang disusun oleh Salsabila et al. Tahun 2024, di mana kita bisa mengetahui daerah mana saja yang lebih rentan terhadap banjirop dan mempertimbangkan apa yang dilakukan selanjutnya. Jadi manfaat analisis kerentanan ini yang pertama adalah perencanaan mitigasi. Hasil dari analisis ini membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi mitigasi yang tepat untuk mengurangi risiko. Di mana dengan memahami daerah mana yang paling rentan, langkah mitigasi seperti pembangunan tanggul, sistem drainase yang baik, dan juga pembuatan ruang hijau pesisir itu bisa diimplementasikan secara lebih efektif. Kemudian yang kedua ada pengambilan keputusan. Hasil analisis ini memberikan informasi yang diperlukan bagi pembuat kebijakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan data tentang alokasi sumber daya dan juga prioritas investasi dalam pengelolaan risiko banjir. Dan analisis ini nantinya membantu pemerintah dan membuat kebijakan untuk mempertimbangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah yang lebih baik, di mana daerah yang rentan terhadap banjir rob harusnya dihindari untuk pembangunan infrastruktur penting atau pemukiman, dan pengembangan pembangunan tersebut diarahkan ke daerah yang lebih aman. Kemudian yang ketiga ada peningkatan kesadaran masyarakat. Jadi tentunya analisis ini nantinya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko apa yang akan mereka hadapi dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk melindungi minimal diri mereka sendiri serta properti mereka dari banjir rob. Nah, hasil analisis ini juga nanti bisa disampaikan lewat pelatihan, edukasi bencana, dan juga peningkatan kesiapsiagaan komunitas. Dan yang keempat adalah pengembangan kebijakan adaptasi. Jadi analisis ini bisa membantu dalam pengembangan kebijakan yang jangka panjang untuk menghadapi perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut yang dapat memperburuk frekuensi dan intensitas banjir rob. Jadi kalau hasil analisis ini bukan hanya bisa menilai apa yang sudah terjadi, tapi juga bisa memprediksi apa yang akan terjadi misalkan 10 tahun ke depan ataupun 20 tahun ke depan bahkan 30 tahun ke depan. Nah, hal ini sangat berguna bagi pembangunan jangka panjang ke depan, di mana nantinya kerugian ekonomi akibat banjirop ini dapat dikurangi secara signifikan dan pembangunan yang terencana dengan baik dan penerapan kebijakan mitigasi yang efektif didukung dengan hasil analisis kerentanan ini bisa mengurangi dampak kerusakan terhadap properti, infrastruktur, dan juga aktivitas ekonomi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya analisis kerentanan banjirop. Terima kasih.